Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan debater yang sangat kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim VS1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dalam hal ini berdiri pada posisi pro. Dalam mosi perdebatan, pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam, di mana saya Ade Haryanti selaku pembicara pertama, serta rekan saya Hasbullah Arif selaku pembicara kedua, dan Saiful Haq selaku pembicara ketiga. Baik, mosi yang akan kami perdebatkan pada hari ini yaitu pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam, di mana pada mosi kali ini kami mengangkat dua kata kunci utama. Kata kunci yang pertama yaitu pandemi. Pandemi merupakan epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Pandemi ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat yang semakin menurun akibat penerapan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Akibatnya, literasi ekonomi Islam menjadi terhambat. Kata kunci yang kedua yaitu literasi. Literasi sebagai rangkaian kecakapan berbicara, menghitung, membaca dan menulis, serta kecakapan mengakses dan mengelola informasi. Makna literasi ini memiliki pemahaman yang cukup kompleks dan dinamis, tidak hanya dipahami sekedar akses baca dan tulis. Makna literasi ekonomi Islam itu sendiri merupakan pemahaman atau pengetahuan individu terkait nilai-nilai syariat Islam dalam mengelola dan menggunakan hartanya. Dalam hal ini, kami tim VS1 sangat setuju pada mosi kali ini yang didasarkan pada argumen. Jadi saya tekankan lagi di sini bahwa makna literasi di sini juga berfokus pada pengelolaan dan penggunaan harta secara syariah Islam, bukan hanya pemahaman atau pengetahuan individu terkait ekonomi Islam. Beralih pada manfaat literasi ekonomi Islam, yang diantaranya yaitu yang pertama, semakin banyak orang yang menggunakan jasa keuangan syariah. Yang kedua, lancarnya wakaf. Yang ketiga, semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi secara syariah. Nah, dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, menimbulkan banyak pertanyaan. Di antaranya itu bagaimana orang dapat berinvestasi, menabung, dan bahkan berwakaf apabila penghasilannya selama pandemi ini menjadi menurun. Jelas sangat susah sekali buat masyarakat yang berpendapatan sedikit untuk menyisihkan hartanya untuk berinvestasi, menabung, atau berwakaf. Jadi dengan ini kami tim V1 menyatakan bahwa pandemi ini benar-benar menjadi penghalang bagi peningkatan literasi ekonomi Islam. Nah, supaya debat kali ini menjadi terarah, kami membatasi pada kebermanfaatan literasi ekonomi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas waktu yang diberikan sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi. Di sini saya akan melanjutkannya. Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun melanda dunia, bahkan di setiap negara pun mengalami hal yang sama. Naik turunnya tingkat orang yang terpapar itu pun tidak jelas, hingga juga menyebabkan perekonomian tiap negara pun tidak jelas juga. Di sini saya tekankan lagi, makna literasi. Literasi itu tidak hanya bermakna terkait penyampaian informasi, tetapi juga berkaitan dengan manfaat dan penerapan informasi tersebut kepada masyarakat. Tentu saya sayangkan apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa literasi itu hanya bermakna
penyampaian informasi dengan menunjukkan data pengguna media sosial elektronik yang meningkat di masa pandemi ini. Oke, kemudian saya akan masuk dampak pandemi terhadap perekonomian. Perekonomian Indonesia pada awal pandemi itu berada pada angka 2,97%, dan itu merupakan angka paling kecil selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, banyak pengusaha besar maupun pengusaha kecil menyatakan sulit untuk bertahan saat situasi krisis seperti ini. Banyaknya PHK masif terhadap karyawan, sehingga banyak karyawan yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan perekonomian, banyak usaha-usaha kecil yang mulai gulung tikar. Dan dampak dari kegiatan PHK masif dan gulung tikar tersebut, itu maraknya pinjaman online. Segala hal mereka cari, segala hal mereka usahakan demi dapat bertahan. Bahkan pinjaman online yang berbasis bunga besar, mereka pun ambil karena untuk bertahan pada situasi seperti ini. Apakah peningkatan pinjaman online yang berbasis bunga besar tersebut bisa dikatakan peningkatan literasi ekonomi syariah? Tentu saja tidak. Satgas Waspada Investasi dari OJK pun telah menemukan adanya data 508 entitas pinjaman online yang ilegal. SWI juga mengatakan bahwa sasaran vintage ilegal tersebut adalah masyarakat yang memiliki kerentanan keuangan yang membutuhkan uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan pokok dan konsumsinya. Itu pun diiming-imingi dengan syarat-syarat yang mudah sehingga mereka rela untuk mendapatkan uang tersebut. Vintage ilegal ini tidak mempunyai etika bisnis dan tidak diawasi langsung oleh OJK sehingga rentan terjadi penipuan. Berdasarkan dari data OJK, untuk vintage yang legal saja yang resmi, yang berbasis syariah hanya ada 9 entitas, sedangkan yang konvensional itu ada 115 entitas, dengan total aset penyelenggara syariah yaitu sebesar 133 miliar rupiah. Untuk entitas konvensional itu memiliki aset sebesar 4,2 triliun rupiah. Dan angka seperti ini apakah dikatakan peningkatan literasi ekonomi syariah? Lagi-lagi tentu saja tidak. Pandemi ini memang menghalangi peningkatan ekonomi syariah karena masyarakat ingin mencapai tujuannya dengan segala cara mereka tempuh, segala cara mereka lalui. Sekali lagi, meskipun banyak webinar terkait ekonomi syariah, tetapi penerapan yang ada di masyarakat itu tidak sejalan dengan informasi yang mereka sampaikan. Sehingga literasi ekonomi syariah memang tidak terjadi peningkatan di masa pandemi ini. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, kemudian rekan-rekan debat yang saya banggakan juga, dan timekeeper yang selalu menjaga waktu dengan baik. Berbicara tentang pandemi sejatinya, itu kami menjadi tim pro dalam mosi kali ini. Pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi keuangan Islam. Dari berbagai argumentasi yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, yaitu berbagai permasalahan yang disebabkan oleh pandemi ini. Mulai dari permasalahan pengurangan gerak aktivitas kita untuk bertemu, untuk bersosialisasi di luar rumah, hingga bagaimana permasalahan-permasalahan ekonomi merosot dan dipukul hancur oleh pandemi. Jika dilihat dari berbagai problematika yang telah disebutkan, oleh karena itu kita harus melihat bagaimana pandemi ini menghambat peningkatan literasi keuangan. Jika dikatakan tidak menghambat sejatinya ekonomi, jika dikatakan pandemi ini tidak menghambat ekonomi Islam, pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang berlomba-lomba menggunakan teknologi. Hal itu dikarenakan ada masalah dalam peningkatan ini. Ada masalah yang disebabkan oleh pandemi. Sejatinya teknologi sudah ada sebelum pandemi COVID-19. Menyebar di seluruh penjuru dunia. Akan andaikan tak ada COVID-19,
maka literasi keuangan akan lebih meningkat dan tidak terhambat oleh COVID. Bagaimana tidak, webinar-webinar yang dilaksanakan secara offline pun bisa bersosialisasi, berkolaborasi dengan webinar-webinar yang dilaksanakan secara online. Bahkan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada akhirnya, kegiatan yang ada pada saat ini atau hal-hal yang dilaksanakan secara online disebabkan COVID-19 menyebabkan pergolakan dari segi banyak hal. Salah seorang pemikir yang bernama Jean Paul Sartre mengatakan ada fokus dari eksistensi penyampaian informasi dan bagaimana pengolahan informasi. Baginya, informasi harus disampaikan dan harus langsung diterima oleh yang menerima informasi. Tidak ada media dari penyampaian informasi dan penerimaan informasi karena akan menghambat kegagalpahaman atau mendapatkan kegagalpahaman dari pengolahan informasi. Bagaimana kita lihat sekarang secara realitas terkendala dari jaringan atau terkendala dari berbagai informasi-informasi yang bohong atau hoax. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa pandemi menjadi penghambat atau penghalang peningkatan literasi keuangan ekonomi Islam. Sehingga dari berbagai argumen yang disampaikan oleh pembicara satu terkait makna literasi yang pada akhirnya bagaimana literasi atau informasi itu bermanfaat bagi manusia, kemudian pandemi menjadi penghambat, pandemi menjadi pemukul raksasa bagi kehidupan masyarakat, kemudian bagaimana ekonomi ini hancur lebur oleh pandemi, maka kami menyatakan bahwa pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi keuangan ekonomi Islam. Demikian dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.